Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Purwaningsih selaku Bidan Koordinator dari UPT Puskesmas Bandaran Pamekasan. Siang ini kita akan bersama-sama membahas tentang ibu hamil yang sedang berpuasa. Karena ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang mungkin kali ini bisa kita jawab. Jawabannya boleh, apabila ibu tersebut bisa mencukupi kebutuhan asupan gizinya. Untuk syaratnya, memang ada beberapa syarat khusus. Sebetulnya tidak khusus ya, ada beberapa syarat untuk ibu hamil yang mengerjakan puasa. Yang satu adalah niat dari ibu itu sendiri. Yang kedua adalah ibu itu sehat, baik secara fisiknya, mentalnya juga sudah dinyatakan sehat pada saat pemeriksaan kehamilannya, baik ibu maupun bayinya. Kalau untuk membatalkan puasa, seorang ibu hamil bisa saja itu dilakukan karena biasanya ibu yang di trimester 1 itu akan mengalami pusing, mual, bahkan kadang sampai muntah. Jadi apabila ibu hamil tersebut mengalami pusing yang berlebihan ataupun dia sampai mual dan sampai muntah, itu bisa ibu membatalkan puasanya. Kemudian ada lagi ibu misalnya ibu merasa kencing saya kok sedikit itu, dan kadang-kadang kencingnya sampai berubah warna, misalnya menjadi lebih pekat. Nah, itu tandanya ibu juga harus menghentikan puasanya. Kemudian ada lagi ibu-ibu dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya ibu dengan gangguan jantung, ibu dengan penyakit diabetes yang sudah tingkatnya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, itu juga bisa membatalkan puasanya. Kalau manfaat dari ibu hamil yang sedang berpuasa adalah satu, bisa membantu menghindari morning sickness. Yang kedua adalah bisa membantu pembakaran lemak tubuh, kemudian bisa membantu detoksifikasi, bisa membantu mencegah kolesterol yang meningkat, dan yang terakhir, yang kelima adalah membantu mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Untuk tips and trik untuk ibu hamil yang menjalani puasa supaya puasanya bisa katakanlah sempurna, itu antara lain adalah satu, niatkan dalam hati bahwa puasa itu adalah kewajiban seorang muslim. Yang kedua, jangan merasa puasa itu membebani kita. Ya. Yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah jaga asupan nutrisi dan cairan yang masuk. Selanjutnya adalah jaga kandungan serat selama berpuasa. Kemudian juga minum susu sebagai tambahan nutrisi 2 kali sehari. Kalau biasanya pagi 1 gelas, malam hari 1 gelas, itu bisa kita siasati
malamnya sebelum tidur atau setelah kita sholat raweh itu 1 gelas, setelah sahur 1 gelas. Juga nanti pada saat kita berbuka puasa, usahakan kita menghindari minuman yang dingin dan minuman yang bersoda. Itu tipnya saya kira. Jawabannya adalah mitos, karena kita berpuasa cuman di siang hari dan di malam hari kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi kebutuhan janin bisa kita siasati dengan makan sesuai dengan kebutuhan di malam hari. Kalau ini saya bisa jawab bisa mitos, bisa fakta. Kalau mitosnya, kenapa saya bilang mitos? Karena pada saat ibu hamil itu meskipun dia berpuasa, tapi dia bisa mencukupi kebutuhan cairan tubuhnya, dia tidak akan terjadi kekurangan cairan atau yang biasa kita sebut dehidrasi. Tapi akan menjadi kenyataan apabila ibu hamil tersebut tidak bisa mengatur cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu sebetulnya jawabannya fakta. Faktanya kenapa fakta? Karena ibu hamil yang mengalami masalah lambung yang berlebihan itu bisa menjadikan dirinya atau bayinya dalam keadaan yang kurang baik. Tapi akan menjadi mitos apabila di dalam diri ibu itu sendiri sudah ada niat untuk berpuasa karena lillahi ta'ala dan dia sudah menganggap bahwa merasa kalau penyakit yang dideritanya itu tidak akan mengganggu kehamilannya. Kalau itu saya jawabnya mitos, karena yang puasa ibunya, jadi yang lapar ibunya. Kalau janin kebutuhannya sudah dipenuhi dari nutrisi yang ada di dalam diri ibunya itu. Nah, kalau yang ini saya akan menjawab adalah fakta. Kenapa? Karena di dalam diri ibu yang merasa happy, bayi juga akan merasa nyaman, tentram, dan senang. Yang terakhir adalah pesan saya khususnya untuk ibu-ibu yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Bandaran. Jangan takut untuk berpuasa. Karena puasa adalah kewajiban kita untuk menjalankan rukun Islam yang keempat. Niatkan puasa dengan lillahi ta'ala dan jangan pernah berpikiran kalau kita berpuasa akan terjadi hal-hal buruk pada diri ataupun bayi kita. Bismillah, ibu puasa dengan lancar, bayi ibu sehat, bayi sehat. Bismillah, puasa ibu semoga lancar, ibu sehat, bayi sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.